Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel YouTube Terapi Pikiran. Di video kali ini, kita akan membahas tentang trik membuat orang lain menuruti kemauan Anda. Sebelum kita lanjut ke isi videonya, seperti biasa siapkan tempat duduk ternyaman, ambil buku catatan kalian dan catatlah poin-poin penting yang akan saya sampaikan pada video ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi motivasi untuk perkembangan mental dalam menjalani hidup kalian. Jika Anda ingin seseorang melakukan suatu tindakan untuk Anda dengan perasaan sukarela dan sepenuh hati, maka Anda perlu strategi yang terbukti manjur dan bisa diandalkan. Ada sejumlah trik yang perlu dicoba untuk membuat seseorang melakukan atau merespon suatu hal sesuai dengan kemauan Anda. Cara-cara ini kerap kali digunakan oleh banyak orang dengan kepentingan masing-masing. Berikut 10 trik psikologi ampuh yang mampu buat orang lain bertindak sesuai dengan keinginan Anda. Trik yang pertama yaitu gunakan umpan. Bagi Anda yang berkecimpung di dunia bisnis atau marketing, teknik umpan sangat berguna dalam mempengaruhi keputusan calon pembeli produk. Jika Anda menemukan kesulitan dalam menjual produk termahal di antara dua opsi yang Anda tawarkan, maka Anda perlu mencoba tambahkan opsi ketiga atau umpan. Fungsi dari opsi ketiga adalah untuk membuat opsi termahal seolah jauh lebih menarik. Harga opsi ketiga harus disamakan atau dibuat menghampiri angka yang sama dengan harga opsi termahal, namun dengan kualitas yang jauh lebih rendah. Dengan begitu, seseorang akan dipandu oleh alam bawah sadarnya untuk memilih untuk membeli opsi termahal karena dianggap menguntungkan dan berkualitas. Seperti dilansir dari The Economist, teknik yang dinamakan decoy pricing strategi ini sangat berguna karena seseorang biasanya enggan membeli yang mahal ketika ditawarkan dua produk saja. Sedangkan mereka yang disodorkan tiga opsi lebih cenderung berkeinginan untuk membelinya karena merasa untung. Pembeli ingin uang yang mereka keluarkan tidak terbuang sia-sia dan digunakan untuk produk yang terbukti bagus. Dengan ada umpan tersebut, seseorang akan melihat opsi termahal seakan yang terbaik dari dua pilihan lainnya. Trik yang kedua yaitu ganti suasana. Saat Anda tengah bernegosiasi atau dalam situasi tawar-menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan kerjasama bisnis, pastikan tempatnya tidak berada di dalam kantor atau area lainnya yang terkesan serius, sebab hal tersebut secara tidak langsung membuat klien Anda tertekan sehingga responsnya bisa menjadi agresif dan tidak kooperatif. Klien Anda akan lebih egois dalam mengemukakan pendapatnya karena suasananya terkesan kaku dan tidak nyaman. Namun, jika Anda melakukannya di tempat lain, seperti kedai kopi atau area-area netral yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, klien akan lebih nyaman menerima pendapat dan tanpa disadari, elemen keegoisan dalam diri mereka secara drastis berkurang. Jadi, suasana atau tempat mempunyai peranan penting dalam usaha mencapai kesuksesan proses negosiasi dan bentuk kerjasama lainnya. Yang ketiga yaitu utang budi. Cara ini mungkin adalah trik terpopuler yang kerap kali digunakan semua orang untuk mendapatkan apa saja yang mereka mau dari orang lain. Seseorang akan lebih sulit menolak untuk melakukan sesuatu yang Anda inginkan apabila Anda sudah memberikan bala bantuan kepada orang tersebut sebelumnya. Jadi tidak ada salahnya jika Anda meluangkan waktu untuk membantu orang tersebut melakukan pencapaian tertentu. Kesediaan dan kontribusi Anda dalam kesuksesan mereka tentunya akan membuat mereka merasa seolah mereka berutang budi pada Anda.
Membuat Anda bahagia akan menjadi suatu keharusan bagi mereka. Trik ini seringkali ditemukan dalam dunia politik di mana seseorang bertindak baik untuk kemajuan seseorang dengan harapan dirinya akan diperlakukan sama. Yang keempat yaitu tiru gerak-gerik. Ketika Anda mengikuti gerak-gerik seseorang, mereka akan merasa lebih nyaman berada di sekitar Anda. Perhatikan baik-baik gerakan tangannya saat berbicara, pandangan matanya, intonasi nada berbicaranya, dan hal-hal lain yang Anda lihat sering dilakukan oleh orang tersebut saat berkomunikasi dengan Anda. Orang tersebut kemungkinan besar tidak menyadari bahwa dirinya telah ditiru, namun upaya Anda untuk melakukan sejumlah gerakan yang menyerupainya akan membuat orang tersebut merasa aman, mendapatkan dukungan, dan menganggap Anda sebagai sosok yang paling mengerti dirinya. Trik ini biasa digunakan oleh psikolog atau psikiater ketika berbicara dengan pasiennya. Tidak mudah bagi mereka untuk mencoba membuka hati para pasiennya dan mereka harus mengandalkan cara yang akan membuat pasien mereka aman dan dimengerti. Yang kelima yaitu atur kecepatan berbicara. Saat Anda terlibat dalam sebuah argumen, kemampuan untuk mempercepat berbicara sangat penting untuk memenangkannya. Anda memberikannya waktu yang lebih singkat pada lawan bicara untuk mengerti, meresapi, dan memproses apa yang Anda katakan. Kecepatan Anda berbicara memberikan kesempatan untuk Anda mendominasi perbincangan tersebut dan sangat memungkinkan keinginan atau kemauan Anda dituruti. Sementara jika seseorang menyetujui Anda dalam sebuah argumen, berbicaralah dengan kecepatan yang lebih rendah. Dengan begitu, Anda akan memberikannya kesempatan untuk memahami pesan yang keluar dari mulut Anda. Yang keenam yaitu baca situasi. Meminta sesuatu pada seseorang ketika moodnya sedang kurang baik akan berakibat fatal. Maka dari itu, sangat disarankan untuk Anda membaca situasi terlebih dahulu. Hal-hal yang perlu Anda perhatikan adalah kondisi fisik orang tersebut, apakah sedang sakit atau sehat, kemudian kondisi mentalnya sedang tertekan atau tidak, dan juga kondisi hatinya, apakah sedang terluka atau kasmaran. Hal-hal tersebut memang terkesan sepele, namun sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan mereka ambil. Kondisi terbaik untuk membuat mereka setuju dengan permintaan Anda adalah ketika mereka sedang pada titik terlemah mereka. Kalau seseorang sedang lelah, mereka akan terpaksa untuk menjawab ya, karena tidak mau terbebani lebih lanjut. Kondisi senang biasanya juga berpotensi baik, namun terkadang pada posisi ini, kebanyakan dari mereka berpikir dengan sangat jernih, sehingga susah dimanipulasi untuk dibuat setuju dengan permintaan Anda. Kondisi yang sangat tidak disarankan adalah ketika mereka sedang marah. Kondisi ini sebetulnya tidak cocok untuk diajak berkomunikasi karena apapun yang ditawarkan kepadanya akan dianggap negatif atau sebuah ancaman. Yang ketujuh yaitu mata-mata hingga penguasaan materi. Sejumlah peneliti di University of California telah menemukan cara untuk memanipulasi psikis seseorang seolah mereka sedang diawasi oleh orang lain. Caranya adalah dengan menaruh gambar atau ilustrasi mata di sekeliling ruangan. Gambar mata secara tidak langsung membuat mereka berpikir seakan gerak-gerik mereka dimonitor. Teknik ini sangat berguna ketika Anda sedang berusaha membuat seseorang jujur. Adanya gambar mata di dinding atau dimanapun mata orang tersebut memandang akan membuatnya merasa tersudut dan terpaksa harus berbicara jujur sesuai dengan permintaan Anda. Yang kedelapan yaitu deteksi kelemahan lawan. Seseorang yang mempunyai jiwa penakut pada umumnya lebih gampang dikendalikan. Rasa ketakutan yang begitu tinggi akan membuat mereka lebih rentan untuk menyetujui sesuatu karena mereka menganggap jawaban sebaliknya yang akan berakibat buruk.
Untuk tipe orang penakut yang Anda harus lakukan agar mereka menuruti permintaan Anda adalah menjabarkan konsekuensi negatif yang ada apabila mereka menolak untuk mengikutinya. Betul atau tidaknya konsekuensi yang ada tidak penting bagi mereka, karena mereka akan cenderung menganggap apapun itu sebagai ancaman dan mereka tidak akan mau mempertaruhkannya demi keselamatan mereka. Yang kesembilan yaitu pemenang bukan pecundang. Ketika Anda ingin meyakinkan seseorang bahwa pilihan yang mereka ambil adalah yang terbaik, maka Anda harus berusaha keras untuk menunjukkan bahwa mereka mendapatkan lebih dari keputusan itu, bukan kehilangan. Mereka juga harus dibuat seolah mereka adalah penerima, bukan pemberi. Contohnya, ketika Anda ingin seseorang mengambil keputusan untuk membeli sebuah barang atau memilih kandidat calon presiden tertentu, utamakan penjelasan akan keuntungan yang mereka akan dapat dari pembuatan keputusan tersebut. Saat orang tersebut menghitung-hitung kelebihan dan kekurangan dari keputusan tersebut, pastikan dirinya mengakhirinya dengan lebih banyak perbincangan terkait keuntungan yang ia akan dapat. Untuk trik ini, faktor komunikasi dan kemampuan persuasi memegang peranan penting dalam upaya mempengaruhi pikiran orang tersebut. Dan yang ke-10 yaitu kuasai materi perbincangan. Cara terbaik untuk membuat seseorang melakukan hal sesuai dengan kemauan Anda adalah untuk menguasai materi yang menjadi topik utama perbincangan Anda. Tanpa pengetahuan dasar akan subjek yang Anda diskusikan, orang lain tidak akan mengetahui apa yang Anda inginkan. Hasilnya, keinginan Anda pun tinggal keinginan yang takkan terwujud dengan sendirinya. Untuk itu, tidak ada salahnya Anda selalu mempelajari terlebih dahulu hal apa yang Anda ingin orang lain lakukan dan juga mengasah keterampilan Anda dalam berkomunikasi, sehingga nantinya Anda bisa membuat orang lain terkesima. Contohnya, ketika Anda menawarkan seseorang suatu barang, pelajari asal-muasal, guna, keuntungan, popularitasnya, keterkaitannya dengan hal-hal lain dan masih faktor lainnya terlebih dahulu. Ini memang teknik yang sudah mendasar dari dulu, namun banyak orang masih menyepelekannya dengan hanya menguasai materi, sebagian besar saja namun tidak sepenuhnya. Alhasil, kebanyakan dari orang gagal membuat orang tertarik dan terkesima dengan apa yang Anda tawarkan, karena Anda terjebak tak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang kemungkinan besar lebih rumit dan butuh pengetahuan lebih lanjut untuk dijawab. Itu tadi adalah 10 trik membuat orang lain menuruti kemauan Anda. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya.